Are you a slave? Halo guys, selamat datang di Pinjol Film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul 12 Years a Slave. Film ini bercerita tentang kehidupan di Amerika Serikat di tahun 1841, di mana masih melegalkan perbudakan terhadap warga kulit hitam. Keikutsertaan agama dalam melegalkan perbudakan juga ikut digambarkan dalam film ini. Namun meskipun saat itu memang sedang zaman perbudakan terhadap kulit hitam, tidak semua kulit hitam di Amerika Serikat hidup sebagai budak. Solomon dia hidup sebagai seorang kulit hitam merdeka, bekerja sebagai tukang kayu dan pemain biola profesional. Dia tinggal bersama istri dan 2 anaknya di Saratoga Springs, New York. Sayangnya, kehidupannya yang bahagia dalam sekejap berubah drastis ketika ia bertemu dengan 2 orang kulit putih, Mr. Brown dan Hamilton, yang mengaku sebagai pengusaha sirkus. Dengan iming-iming gaji besar, mereka membujuk Solomon untuk ikut ke Washington untuk bermain dalam pertunjukan sirkus mereka. Di Washington, Solomon diajak makan malam lalu dicekoki alkohol sampai mabuk. Dan ketika sadar, Solomon dalam keadaan dirantai dan dijadikan budak. Sindikat pedagang budak memaksa agar ia mengaku bernama Platt, seorang budak pelarian dari Georgia. Lalu ia dijual kepada seorang pemilik perkebunan bernama William Ford. Pada awalnya, Solomon merasa mempunyai harapan untuk bebas dari perbudakan dan kembali pada keluarganya, sebab majikannya orang baik dan kagum pada kinerja Solomon. Bahkan ia diberikan sebuah biola sebagai hadiah. Namun suatu hari terjadi konflik antara Solomon dan pengawas budak. Untuk melindungi Solomon dengan berat hati, sang majikan terpaksa menjualnya kepada Edwin Epps. Ia merupakan seorang kulit putih yang percaya bahwa menyiksa para budak diperbolehkan dalam Alkitab. Di perkebunan kapas miliknya, para budak diperintahkan untuk memanen kapas setidaknya 200 pon atau sekitar 90 kg per hari. Bila kurang dari jumlah itu, maka para budak ini akan dicambuki. Di sana ada seorang budak perempuan muda bernama Patsy. Ia mampu memanen kapas lebih dari 500 pon. Epps sangat senang kepadanya. Epps sering memujinya, tapi Epps juga sering memperkosanya. Istri Epps yang cemburu berulang kali menyakitinya. Suatu hari Patsy menghilang, lalu Epps marah lalu menelanjangi dan mengikatnya di sebuah tiang. Istri Epps juga menghasut dan menyuruh mencambuki Patsy. Di hari-hari berikutnya, Solomon bekerja membangun paviliun bersama seorang pekerja Kanada bernama Buzz. Epps tidak suka pada Buzz karena ia menentang perbudakan. Lalu Solomon mulai mempercayai Buzz dan menceritakan mengenai penculikannya. Solomon meminta Buzz untuk membantunya mengirim surat ke Saratoga Springs. Dan Buzz pun setuju melakukannya. Suatu hari Sheriff datang dan memanggil Solomon yang sedang bekerja. Ia dipertemukan dengan penjaga toko dari Saratoga yang datang untuk membebaskannya dari perbudakan selama 12 tahun. Singkat cerita, lalu ia pun pulang menemui keluarganya di Saratoga, New York. Dan film pun berakhir. Baiklah guys, itulah rangkuman cerita dari film yang berdasarkan kisah nyata kali ini.
Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi dalam rangkuman film berikutnya dan tetap semangat!